Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuhria Akmal Fitri, NIM 210512140002 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai standarisasi jaringan komputer. Standarisasi sendiri merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand, hingga standarisasi jaringan sendiri bisa disebut sebagai aturan main untuk jaringan komputer. Selanjutnya yaitu perbedaan antara OSI dan TCP/IP. Untuk OSI model sendiri memiliki 7 lapisan atau 7 layers, yaitu physical, data link, network, transport, session, presentation, dan yang terakhir application. Sedangkan untuk TCP/IP model memiliki 4 layers, yaitu network interface, network, transport, dan application. 7 OSI layers. Jadi standar OSI layers ini bekerja dalam prosedur yang sistematis. Konsep ini membagi alur sistem komunikasi secara runtut ke dalam 7 lapisan abstrak atau layers dengan peranannya masing-masing. Kita bahas dari layers yang paling atas, yaitu layers application. Layers application ini merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Artinya, application layers ini adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Contohnya pada saat mengirim surat, program email seperti Gmail akan memulai komunikasi dengan jaringan sebelum pesan dikirim. Disinilah application layers berlangsung melibatkan protokol HTTP, SMTP, FTP, dan Telnet. Kemudian layer selanjutnya yaitu presentation layers. Presentation layers ini bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu, atau dengan kata lain mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Presentation layers ini berperan sebagai penerjemah bahasa komunikasi yang berbeda antara dua perangkat komputer, melakukan enskripsi data dari perangkat sumber lalu mendeskripsinya pada perangkat penerima. Layer selanjutnya yaitu session layer. Session layer ini merupakan durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi. Layers ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data yang berjalan dengan baik. Session layer ini mengirimkan data melalui pos-pos, contohnya untuk mengirim 100 data. Session layer ini mengatur penempatan pos setiap 10 data. Jika setelah mencapai 50 tiba-tiba jaringan putus, maka pengiriman data bisa diulangi dari pos terakhir. Selanjutnya yaitu transport layers. Transport layers ini berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Lapisan ini juga bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat yang kecepatan internetnya berbeda, agar dapat saling mengoptimalkan. Juga untuk memastikan data tersampaikan secara lengkap dan meminta kiriman ulang jika gagal. Layer selanjutnya yaitu network layers. Network berarti jaringan. Dalam hal ini, network layers bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan yang berbeda. Network layer ini tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Network layer
mencari jalur komunikasi terbaik antar jaringan atau routing. Lapisan ini atau layers ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membaginya dalam paket-paket kecil, lalu menyusunnya kembali ketika telah sampai pada perangkat penerima. Selanjutnya yaitu data link layers. Jika network layers adalah penyalur informasi antar jaringan, maka data link ini merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja secara internal dalam satu jaringan. Lalu untuk lapisan paling dasar dari ketujuh OSI layer, yaitu physical layers, bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bitstream. Physical layers ini mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol lainnya. Bitstream bisa dikatakan sebagai data digital. Bentuknya tak kasat mata dan berurutan melalui alur tertentu yang bisa ditransmisikan melalui media fisik. Contoh dari data digital seperti tegangan listrik, frekuensi radio, frekuensi internet, cahaya, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu TCP/IP model. TCP/IP model ini memiliki 4 layers, yaitu application, transport, internet, dan network interface layer. TCP/IP sendiri adalah protokol hierarkis yang terdiri dari modul atau lapisan interaktif yang masing-masing menyediakan fungsionalitas tertentu. Kita bahas dari yang application layers. Application layers ini adalah lapisan paling atas dalam TCP/IP model. Lapisan application ini atau application layers ini bertanggung jawab untuk komunikasi node to node dan mengontrol spesifikasi antarmuka pengguna. Beberapa protokol yang ada pada lapisan ini adalah HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Telnet, SSH, SMTP, SNMP, NTP, DNS, DHCP, NFS, X-Window, dan LPD. Application layers ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi. Ketika satu protokol application layers ini berkomunikasi dengan application layers lain, ia meneruskan datanya ke transport layers. Dan jika dibandingkan dengan OSI model, lapisan ini melakukan fungsi 3 lapisan teratas dari OSI model, yakni application, presentation, dan session layer. Layer selanjutnya yaitu transport layers. Transport layers pada TCP/IP bertanggung jawab untuk memelihara komunikasi ujung ke ujung di seluruh jaringan. TCP menangani komunikasi antara host dan menyediakan kontrol aliran, multiplexing, dan kehandalan. Dua protokol utama pada lapisan ini adalah Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol atau UDP. Selanjutnya yaitu Internet Layer atau Network Layer. Layer ini juga menangani paket dan menghubungkan jaringan independen untuk mengangkut paket melintasi batas jaringan. Protokol yang ada di network layer ini adalah IP dan Internet Protocol Message Protocol. Internet Control Message Protocol. Untuk IP sendiri merupakan
singkatan dari Internet Protocol yang bertanggung jawab untuk mengirimkan paket dari host sumber ke tujuan dengan melihat alamat IP di header paket. Sedangkan untuk ICMP atau Internet Control Message Protocol ini merupakan protokol yang untuk dienkapsulasi dalam datagram IP dan bertanggung jawab untuk menyediakan host dengan informasi tentang masalah jaringan. Layer selanjutnya yaitu Network Interface Layer. Lapisan ini atau layers ini merupakan lapisan terbawah dari TCP/IP model dan bertanggung jawab mencari pengalamatan perangkat keras dan protokol yang memungkinkan transmisi fisik data. Layers ini terdiri dari protokol yang beroperasi hanya pada link, yaitu sebuah komponen jaringan yang menghubungkan node atau host ke dalam jaringan. Protokol di lapisan ini diantaranya ada Ethernet untuk jaringan area lokal dan ARP atau Address Resolution Protocol. ARP ini adalah protokol yang bertanggung jawab menemukan alamat perangkat keras suatu host dari alamat IP yang diketahui. Lalu ARP ini memiliki beberapa jenis seperti reverse ARP, proxy ARP, gratuitous ARP, dan inverse ARP. Selanjutnya yaitu perbedaan dari OSI dan TCP/IP. Secara garis besar, TCP/IP dan OSI adalah protokol jaringan komunikasi yang paling banyak digunakan. Perbedaan utamanya adalah OSI merupakan model konseptual yang tidak praktis digunakan untuk komunikasi, dan OSI mendefinisikan bagaimana aplikasi dapat berkomunikasi melalui jaringan. Sebaliknya, TCP/IP banyak digunakan untuk membangun hubungan dan interaksi jaringan. Protokol TCP/IP menetapkan standar di mana internet dibuat, sedangkan model OSI memberikan pedoman tentang bagaimana komunikasi harus dilakukan. Oleh karena itu, TCP/IP adalah model yang lebih praktis. Untuk perbedaannya, yang pertama, TCP/IP hanya menggunakan satu lapisan atau application layers untuk mendefinisikan fungsionalitas lapisan atas, sedangkan untuk OSI menggunakan 3 lapisan, yaitu application, presentation, dan session layers. Perbedaan yang kedua yaitu TCP/IP menggunakan satu lapisan, yaitu physical layer, untuk mendefinisikan fungsionalitas paling bawah, sedangkan OSI menggunakan 2 lapisan, yaitu physical dan data link layers. Untuk ukuran header TCP/IP adalah 20 byte, sedangkan header OSI adalah 5 byte. Untuk TCP/IP adalah standar berorientasi protokol, sedangkan OSI adalah model generik yang berdasarkan fungsionalitas setiap lapisan. Untuk TCP/IP mengikuti pendekatan horizontal, sedangkan OSI mengikuti pendekatan vertikal. Dalam TCP/IP, protokol dikembangkan terlebih dahulu, kemudian modelnya dikembangkan, sedangkan OSI model, yaitu modelnya yang dikembangkan terlebih dahulu, kemudian protokol di setiap lapisannya dikembangkan. Untuk TCP/IP membantu membangun koneksi antara berbagai jenis komputer, sedangkan OSI membantu menstandarisasi router, switch, motherboard, dan perangkat keras lainnya. Lalu ada perbedaan antara TCP dengan UDP. Untuk TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP adalah User Datagram Protocol, adalah protokol jaringan yang mentransfer data
melalui internet dari perangkat ke server web. UDP merupakan salah satu tipe protokol yang mempunyai karakteristik tidak berbasis koneksi, dan sebaliknya untuk TCP sendiri menggunakan koneksi. Salah satu protokol ini umumnya digunakan saat mengobrol dengan orang lain melalui Skype, mengirimkan email, atau menonton video secara daring, atau sekedar menelusuri melalui web. Perbedaan TCP dan UDP. Ada beberapa perbedaan. Untuk TCP atau Transmission Control Protocol menggunakan koneksi, sedangkan UDP tidak menggunakan atau tidak memerlukan koneksi sama sekali. TCP berfungsi pada saat sebuah pesan yang dikirim dari satu komputer ke komputer lainnya sedang melintasi internet, sedangkan untuk UDP tidak hanya sebagai protokol pengangkut pesan. UDP dapat pula meneruskan paket yang dikirimkan ke pihak lain sehingga tidak hanya berhenti di satu tempat. Untuk TCP diterapkan pada aplikasi yang menggunakan reliabilitas tinggi dan waktu transfer datanya yang tidak terlalu cepat. Aplikasi yang biasanya menggunakan protokol TCP ini adalah platform email dan juga situs web. UDP biasanya digunakan pada aplikasi yang memerlukan transfer data yang sangat cepat seperti game, streaming, dan VoIP. Sifat UDP sendiri yang near-sesi hanya mampu menjawab pertanyaan ringan dari klien. TCP digunakan untuk penjelajahan web seperti HTTP, HTTPS, Telnet, SMTP, dan FTP. Sedangkan untuk UDP sendiri ramah dengan DNS, FTP, DHCP, layanan VoIP, TFTP, serta XMPP. Lalu kemudian TCP mengatur ulang semua paket data dan menomorinya sesuai urutan. Untuk TCP sendiri juga mengecek seluruh paket yang dikirim apakah ada kerusakan atau tidak. Sehingga untuk UDP sendiri tidak mengatur ulang paket dan jika ada permintaan eksternal, UDP akan meneruskan permintaan tersebut ke lapisan lain untuk dikelola. TCP sendiri jauh lebih lambat dan UDP sendiri jauh lebih lambat dari UDP untuk kecepatan transfer. Dan TCP menjamin data yang ditransfer sampai dengan utuh, sedangkan UDP tidak. TCP memiliki ukuran header sebesar 20 byte, sedangkan untuk UDP sebesar 8 byte. Jika terdapat indikasi yang berbeda pada streaming data menggunakan TCP, UDP hanya memeriksa integritasnya saja. Setelah tiba, pembacaan soket oleh penerima akan menghasilkan pesan yang sama seperti saat dikirim. TCP memiliki beban yang sangat berat sehingga memerlukan 3 paket hanya untuk mengatur sambungan soket. Sedangkan untuk UDP terkenal ringan karena tidak mengurutkan pesan dan tidak melacak koneksi dan lain-lain. Itu dia penjelasan mengenai standarisasi jaringan komputer dan perbedaan mulai dari OSI, TCP/IP, dan perbedaan antara TCP dan UDP. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.